Kalau rizki ini tidak berbicara tentang sedikit banyaknya, kaya miskinnya. Kalau rizki ini berbicara, sukses itu kan beda-beda. Nek suksesnya wong Islam, suksesnya wong iman, itu mati husnul khotimah, itu sukses. Jadi kesuksesan kita sebagai seorang muslim, kesuksesan kita sebagai seorang mukmin yaitu ketika kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Hidup membawa la ilaha illallah, mati membawa la ilaha illallah, itu sudah sukses. Itu nek ngaji. Cuma sekarang kan bahasanya tentang rizki dan uang. Jadi sukses di sini nanti kita artikan adalah orang yang punya uang banyak. Itu namanya apa? Sukses. Jadi kita kerja, sampean kabeh kerja di pondok, kerja di baby job. Ini tujuannya cari rizki atau cari duit? Cari rezeki. Cari rizki apa cari duit? Sing jawab loro karune berarti gak ngaji denane iki. Oke. Kalau rizki, kalau duit, ini yang buat manusia. Kalau rizki yang menciptakan Allah. Buatan manusia sama buatan Allah itu kekal mana? Buatan Allah. Kalau duit bisa habis, kalau rizki tidak bisa habis. Kalau duit itu bisa jadi menjadi malapetaka. Kalau rizki, insya Allah akan selalu membawa keberkahan. Makanya kita berbicara tentang duit. Kalau orang duitnya banyak disebut apa? Waalaikumsalam. Kalau orang punya duit banyak disebut orang kaya. Kalau orang duitnya sedikit, kekurangan disebut miskin. Miskin. Jangan seperti kemarin ya, Allah yang menciptakan kekayaan, Allah menciptakan. Oke. Kalau rizki ini tidak berbicara tentang sedikit banyaknya, kaya miskinnya. Kalau rizki ini berbicara lapang. Sempit. Enak mana jadi orang kaya sama jadi orang lapang? Lapang. Banyak enak mana? Orangnya duitnya banyak jadi miliarder, tapi guyu mesem wangel. Dengan orang yang nggak terlalu banyak duit tapi iso mesem iso guyu. Ayo pilih mana? Loh, ini pilihan hidup kita loh. Ada orang kaya, ada orang lapang, ada orang miskin, ada orang lapang, ada orang kaya, ada orang sempit, ada orang kaya, lapang. Jadi ini bedanya. Kalau kita cari duit, belum tentu dapat. Uang juga belum tentu banyak. Tapi kalau kita cari rizki, insya Allah duit juga dapat. Nah, ini beda dengan pelajaran sekolah ya. Mas Irfan ini dulu sekolah, pernah nggak membayangkan kira-kira Mbak Ela kalau Mas Irfan punya workshop, terus duit kain, pernah bayangkan nggak? Dipelajari ilmunya nggak? Ya, enggak. Berarti kita itu nggak bisa menentukan kehidupan kita. Tapi kita bisa memilih. Ya Allah, saya mencari rizki. Kalau cari rizki, duit pasti dapat. Tapi kalau cari duit, rizki kadang-kadang sempit. Duitnya banyak, tapi bisa jadi sempit. Wes penak di, penak sugeh, apa penak lapang? Saya punya teman, orang Bojonegoro kota. Dulu
dia menjadi sales di pasar. Berangkat jam 8 sampai pasar setengah 9, menjualkan barang dagangannya. Pulang sampai rumah jam setengah 3. Iso guyon karo anak, iso guyon karo bojo, alhamdulillah. Akhirnya uangnya semakin banyak, dia tidak diangkat menjadi sales, tapi diangkat menjadi manajer sebuah perusahaan. Gajinya 1 bulan 25 juta. Kira-kira Mbak, sampean duwe bojo gajine 20 juta, iku kira-kira sugih apa melarat? Sugih, oke. Ketika suaminya jadi sales dan tiap hari ketemu sama anak, bojo iso ngguyu, kehidupannya lapang, itu paling notok 1 bulan itu udah 5 juta. Notok. Setelah 25 juta, apa yang terjadi? Pulang 1 bulan 1 kali, itu pun kalau sempat. Jarang berkomunikasi dengan anak, jarang berkomunikasi dengan istri. Tiba-tiba pulang setelah 1 tahun, ketemu saya, tahu-tahu istrinya di rumah, itu punya hutang 250 juta. Loh, zaman duit 5 juta, gak duit hutang. Zaman penghasilan 25 juta, punya hutang. 5 juta itu saat itu Allah memberi kelapangan. Tapi saat 25 juta dia sempit. Karena apa? Dia gabut dia. Gabut itu apa? Apa gabut itu? Apa Rul? Apa Rul? Bosen. Cari hiburan. Akhirnya 25 juta untuk kini ngalor ngidul sampailah kebutuhannya kurang. Karena dia apa? 25 juta gajinya, tapi hidupnya sempit. Dia uangnya banyak, tapi rizkinya sempit. Ayo, penak duit apa penak rizki? Terus akhirnya, jangan cerai dulu, tak gitu kan. Disauri. Setelah disauri, dididik dengan baik. Itu aturan agama. Disauri, dididik dengan baik. Yang istrinya ngomong, sudah saya minta cerai. Cerai. Menikah lagi. Dia duit gak sah akeh-akeh lah. Tapi yang penting beruntung. Akhirnya mergawe ini ora patek tenanan, tapi oleh 3 juta duitnya kurang. Akhirnya kerja lagi, jadi orang kaya lagi sampai hari ini tiba-tiba nikah lagi di Surabaya. Berarti duit itu bisa jadi ujian, bisa jadi berkah. Nah, makanya pagi ini kita niatkan, kita kerja itu jangan niati cari duit. Tapi niati mencari rizkinya Allah, fadlnya Allah untuk beribadah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah, bukan untuk nyari duit. Oke, berarti tak baleni, kita kerja di pondok ini, di konveksi ini, di workshop ini tujuannya cari rizki atau cari duit? Wah, sing sepakat, cari rizki. Cari fadlnya Allah. Kalau cari duit, kecewa. Kaya pun kadang sempit, kadang lapang. Oke, kita lanjutkan. Kalau duit